Pengertian K3 keselamatan dan kesehatan kerja, K3, adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan pihak lain di tempat kerja selalu dalam kondisi aman dan sehat, serta setiap sumber produksi digunakan secara aman dan efisien. Secara etimologis, K3 merupakan konsep berpikir dan tindakan nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja dan semua insan beserta hasil karyanya demi mencapai keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Secara filosofis, sebagai cabang ilmu yang mempelajari cara penanggulangan kecelakaan di tempat kerja. Secara keilmuan, merupakan disiplin yang mengkaji penerapan ilmu pengetahuan untuk mengendalikan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tujuan dan sasaran. Tujuan K3, menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat. Menjamin penggunaan sumber produksi secara aman dan efisien. Menjamin kelancaran proses produksi. Sasaran K3, mencapai nihil kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, PAK. Konsep dasar K3 keselamatan, safety, mengendalikan kerugian akibat kecelakaan dengan kemampuan mengidentifikasi dan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima. Kesehatan, health, merupakan kondisi fisik dan psikologis individu yang baik sehingga mendukung keselamatan kerja. Aman, safe, kondisi di mana sumber bahaya telah dikendalikan pada tingkat memadai, bertolak belakang dengan istilah bahaya, danger. Bahaya, danger, berbagai sumber, situasi, atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan cedera atau penyakit akibat kerja. Faktor bahaya di tempat kerja, biologi, kimia, fisik, ergonomi sosial, psikologis, resiko. Risk, ukuran kemungkinan terjadinya kerugian akibat bahaya tertentu. Resiko memiliki dua dimensi utama, yaitu tingkat keparahan, severity, kemungkinan terjadinya, likelihood. Insiden dan accident. Insiden, kejadian tak direncanakan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif, namun tidak selalu menyebabkan kerusakan nyata. Kecelakaan, accident, peristiwa tak terduga yang menimbulkan kerugian fisik, penyakit, atau kerusakan harta benda, serta gangguan proses usaha. Prinsip, all accidents are incidents, but not all incidents are accidents. Terjadinya kecelakaan. Kecelakaan muncul dari kombinasi paparan bahaya dan individu yang terpapar. Risk sama dengan bahaya ditambah paparan. Potensi bahaya di tempat kerja. Bahaya dapat berasal dari bahan, alat, tenaga kerja, proses, kesehatan, keselamatan, hingga aset dan lingkungan. Bahaya ini dapat muncul kapan dan di mana saja, serta mengenai siapa saja yang berada di lingkungan kerja. Teori domino. Sebab akibat kecelakaan. Teori domino K3 adalah salah satu teori paling terkenal dalam dunia keselamatan dan kesehatan kerja, K3, yang dikembangkan oleh H.W. Heinrich pada tahun 1931 dan disempurnakan oleh German and Bird tahun 1986. Teori ini digunakan untuk menjelaskan penyebab kecelakaan kerja dan bagaimana mencegahnya. Heinrich menggambarkan kecelakaan seperti 5 buah kartu domino yang tersusun. Jika satu jatuh, maka yang lain ikut jatuh. Berikut adalah kelima faktor tersebut. Ancestry and social environment atau faktor keturunan dan lingkungan sosial yang artinya membentuk karakter seseorang, seperti sikap ceroboh, keras kepala, atau kurang disiplin. Fault of the person atau kesalahan pribadi yang artinya timbul dari kebiasaan buruk, sikap tidak aman, atau kurangnya pengetahuan. Unsafe act or mechanical physical hazard atau tindakan tidak aman atau kondisi berbahaya. Contoh, tidak memakai alat pelindung diri, APD, mesin tanpa pelindung, lantai licin. Aksiden atau kecelakaan yang artinya terjadi akibat kontak dengan sumber energi berbahaya, misalnya terpotong mesin, tergelincir, dan lain-lain. Injury atau cedera yang merupakan dampak dari kecelakaan, seperti luka, patah tulang, bahkan kematian. Frank Bird mengembangkan teori ini pada tahun 1969, berdasarkan hasil analisis lebih dari 1,7 juta laporan kecelakaan. Ia merevisi teori Heinrich dan menambahkan peran manajemen sebagai faktor awal penyebab kecelakaan. Berikut teori domino Frank Bird. Kurangnya pengendalian oleh manajemen seperti kegagalan dalam merancang sistem kerja, SOP, pelatihan, pengawasan, penyediaan APD, dan lain-lain. Penyebab dasar, basic causes, yaitu faktor personal, kelelahan, stres, kurang pelatihan, dan faktor pekerjaan, lingkungan kerja buruk, mesin rusak, dan lain-lain. Penyebab langsung, immediate causes, yaitu tindakan tidak aman and kondisi tidak aman. Insiden, yaitu kontak dengan sumber bahaya yang menyebabkan kecelakaan. Kerugian, loss, yaitu cedera.
kerusakan alat, kerugian produksi, bahkan kematian. Kerugian akibat kecelakaan kerja. Kerugian kecelakaan terbagi menjadi material dan imaterial dengan besaran yang sangat signifikan. Biaya kerugian meliputi kerusakan properti dan fasilitas, pengobatan dan perawatan tenaga kerja, gangguan produksi, biaya hukum dan administrasi, kehilangan produktivitas dan nama baik. Konsep gunung es menggambarkan bahwa biaya yang terlihat hanyalah sebagian kecil, sementara kerugian tersembunyi jauh lebih besar. Prinsip dasar pencegahan kecelakaan kerja. Langkah sistematis pencegahan meliputi identifikasi bahaya, analisis dan penilaian resiko, pemilihan dan penetapan pengendalian resiko, pelaksanaan tindakan pengawasan dan evaluasi. Pelaksanaan identifikasi bahaya merupakan proses pengenalan dan perkiraan adanya bahaya dalam suatu sistem kerja untuk mengetahui lokasi, potensi, akibat, serta perlindungan yang sudah diterapkan. Memastikan bahaya dapat dianalisis lebih lanjut guna menentukan langkah mitigasi yang tepat. Teknik identifikasi bahaya, konsultasi dengan ahli K3 dan pekerja, peninjauan langsung, tempat kerja, studi dokumen kecelakaan dan laporan terkait, memantau kondisi dan perkembangan di sekitar area kerja, analisa dan manajemen resiko bahaya. Penilaian resiko penting untuk menentukan tingkat kekritisan bahaya dan prioritas pengendalian. Penilaian ini memerhatikan kategori keparahan, akibat, dan frekuensi kemunculan risiko, severity, dan likelihood. Kategori keparahan, severity, insignifikan, hanya luka ringan perlu P3K minor, luka dirawat tapi tetap kerja. Moderate, luka dirawat, tidak bisa kerja. Major, luka serius menghancurkan anggota tubuh. Katastrofik, menyebabkan kematian. Tingkat resiko, negligible, tidak perlu tindakan khusus. Low, perlu pemantauan. Moderate, diperlukan perhatian dan prosedur tambahan. High, perlu perhatian manajemen dan perbaikan ekstrim. Harus segera dilakukan tindakan perbaikan, pemecahan masalah, dan hierarki. Pengendalian risiko dilakukan sesuai hierarki sebagai berikut. Eliminasi, menghilangkan sumber bahaya. Substitusi, mengganti bahan proses berbahaya dengan yang lebih aman. Engineering control, menggunakan desain mesin peralatan untuk memisahkan bahaya dari pekerja. Administrative control, pengaturan prosedur kerja, pelatihan, pengawasan, dan rotasi kerja. PPE, Personal Protective Equipment, alat pelindung diri sebagai garis pertahanan terakhir. Alat pelindung diri APD. APD adalah alat pelindung yang dipakai pekerja untuk mencegah risiko bahaya yang tidak dapat dikendalikan secara teknis atau administratif. APD harus memenuhi beberapa syarat seperti perlindungan optimal, ringan, mudah digunakan, tidak mengganggu, serta sesuai standar yang berlaku. Jenis APD meliputi pelindung kepala, safety helmet, melindungi dari benturan, jatuhan benda keras, dan kejutan listrik. Pelindung pernapasan, respiratory protection, melindungi saluran pernapasan dari udara terkontaminasi, terdiri dari purifying dan supplying respirator. Pelindung telinga, earplug dan ear muff, meredam kebisingan di lingkungan kerja. Pelindung mata dan muka, goggles, face shield, welding helmet, melindungi mata dan wajah dari percikan bahan kimia, logam cair, dan debu. Pelindung badan, coverall dan apron, menutupi seluruh tubuh atau bagian tertentu dari bahaya panas, kimia, atau radiasi. Pelindung anggota badan, sarung tangan dan pelindung lengan, melindungi tangan dan lengan dari luka, bahan kimia, atau panas. Pelindung kaki, safety shoes, melindungi kaki dari benturan, tusukan, bahan kimia, dan bahaya listrik. Alat pencegah jatuh, sabuk keselamatan, safety belt, mencegah jatuh dari ketinggian di atas 2 meter. Alat pencegah tenggelam, life jacket, melindungi dari risiko tenggelam saat bekerja di atas air. Peraturan Perundang-undangan tentang APD Permenaker Nomor 8 Men 7 Tahun 2010 mengatur kewajiban penggunaan APD di tempat kerja, antara lain, pengawas ketenagakerjaan dapat mewajibkan penggunaan APD. Pengusaha wajib mengumumkan dan memasang rambu terkait kewajiban penggunaan APD. Pekerja wajib memakai APD sesuai risiko. Pengusaha wajib mengelola manajemen APD secara sistematis dan teratur. Pemilihan dan perawatan APD harus dipilih dengan ketentuan melindungi secara optimal, ringan, mudah dipakai, serta tidak membatasi gerak. Perawatan dan penyimpanan APD harus dilakukan dengan tepat, seperti penjemuran, pencucian, dan penggantian komponen yang rusak agar fungsinya tetap maksimal. Prinsip K3 dalam budaya kerja, bekerja dengan aman adalah prasyarat utama.
Semua kecelakaan dapat dicegah. K3 adalah tanggung jawab semua karyawan. Manajemen memiliki peran dalam supervisi dan pelatihan K3. Mengurangi paparan risiko merupakan kunci pencegahan kecelakaan. Kesadaran K3 harus diwujudkan melalui sikap waspada terhadap lingkungan kerja. Moto, keselamatan memerlukan komitmen dan waktu. Menulis konsep keselamatan. 1 menit melaksanakan rapat keselamatan. 1 jam merencanakan program. 1 minggu menerapkan program. 1 bulan mendapatkan penghargaan keselamatan. 1 tahun membudayakan kerja selamat. Sepanjang hidup, namun, semua itu dapat hancur hanya dalam sekejap oleh terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, sikap waspada dan keseriusan penerapan K3 sangatlah penting.